Tuhan, benar. Firman-Mu adalah dasar kehidupan kami. Karena itu kami mau menenangkan hati kami, mau tunduk kepada kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan bersama-sama. Kami mohon anugerah Tuhan berlaku buat kami, supaya sejak muda kami bisa menjadi anak panah di tangan-Mu Tuhan. Melesat mencapai target yang Kau siapkan sebelum kami lahir di dalam dunia ini. Dan kami tahu tujuan itu adalah mulia, tujuan itu adalah luar biasa, melebihi dari apa yang kami bisa bayangkan. Berbicara kepada setiap kami, supaya kami setiap orang di tempat ini boleh antusias menantikan pekerjaan Tuhan dalam hidup kami. Dengar doa kami Bapa di dalam sorga, kami meminta, mohon demi nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk. Selamat pagi semuanya. Baik, kita mau bicara tentang misi ini, tentang bagaimana kita bisa action for God mission, ya. Dan kita bersyukur kalau pagi hari ini ada banyak yang kita boleh bicarakan. Dan saya nanti nggak bicara sendiri, ada beberapa orang yang akan membantu saya ngobrol di depan sini, ya. Oke. Ayat yang diberikan kepada saya itu adalah Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-15. Boleh kita baca bersama ayat ini? 1, 2, 3. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala. Tahu nggak ayat ini untuk siapa? Untuk CGB. Untuk pengurus. Tahu nggak ayat ini untuk siapa? Tuhan Yesus berkata, lalu ia berkata kepada mereka. Nah, siapa mereka? Pak Hendrikus. Siapa mereka? Kodondon. Siapa mereka? Majelis. Siapa mereka? Semua yang akan masuk kerajaan sorga. Kalau begitu, siapa mereka? Oke, saya ulangi ya. Lalu Yesus berkata kepada mereka. Siapa mereka? Mereka itu adalah mereka yang akan masuk dalam kerajaan sorga. Nah, kalau sekarang saya tanya, lalu ia berkata kepada mereka. Siapa mereka? Di sini nggak ada yang masuk kerajaan sorga. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, karena murid-muridnya yang mendengar waktu itu sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga. Yaitu siapa murid-muridnya? Mereka yang masuk ke dalam kerajaan sorga. Jadi gak salah kalau saya bilang, lalu Tuhan Yesus berkata kepada mereka yang akan masuk kerajaan sorga. Kalau kamu akan masuk ke dalam kerajaan sorga, maka ayat ini buat kamu. Tapi kalau kamu memang sudah mencita-citakan dan merencanakan dengan sengaja tidak masuk dalam kerajaan sorga, well, this is not for you. Sorry. You cannot understand about this. Bahkan kamu akan berkata, what? Itu merugikan, itu mencengkelkan. Saya gak suka dengan hal itu. I hate it. Maka saya gak akan melakukan apa-apapun. Tapi kalau kamu berkata, saya juga sedang menuju kerajaan sorga, dan ayat ini adalah buat kamu. Sekali lagi saya baca. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada mereka semua yang sedang berjalan menuju kerajaan sorga. Dan siapa yang menuju kepada kerajaan sorga, ayat ini buat kamu. Apa kata Tuhan Yesus? Pergilah. Pergi untuk apa? Ke seluruh dunia memberitakan Injil. Jadi orang Kristen ditebus bukan hanya untuk duduk di gereja diam, tapi mereka harus memberitakan Injil. Memberitakan Injilnya banyak macam. Ada langsung ngomong mungkin seperti saya, tapi kalau kalian mungkin dak-dikduk mau ngomong sama supir taksi. Aduh, ini supir taksi. Pak, udah percaya Yesus belum? Wah, ngaderek-dek begitu ya. Atau misalnya ada anak yang saya mentoring di salah satu STT di Bandung ini, lagi belajar penginjilan. Lalu mereka ke tukang batagor, kalau nggak salah ya, di Pagarsi. Kenalan dulu, Pak, beli batagornya. Terus kenalan cerita, Pak siapa namanya, rumahnya di mana, anaknya berapa, keluarganya, bla bla bla. Akhirnya setelah 1 jam mereka pergi. Waktu mereka pergi pulang, saya tanya, sempat memberitakan Injil? Enggak. Jadi apa yang dikerjakan? Batagornya habis, tapi gak sempat memberitakan Injil. Betul, sebagian orang perlu latihan untuk memberitakan Injil.
perlu latihan untuk cerita itu. Tapi nggak susah sebenarnya kalau kamu mau. Persoalannya adalah ketika kamu merasa ini bukan buat saya, itu hanya buat Cigebi, silakan Cigebi, terserah mau pusing kayak gimana, bodoh amat. Itu untuk Pak Henrikus, terserah. Itu untuk hamba-hamba Tuhan yang lain, bukan buat saya. Tapi kalau kamu bilang ini buat saya, maka kamu akan berpikir gimana ya caranya. Pernah nggak kamu mempromosikan satu makanan, mempromosikan satu film? Ini film bagus nih. Pernah nggak? Saya yakin pernah. Tapi kenapa kamu berani begitu? Ya karena kamu tahu dan kamu tinggal ngomong aja, ini film bagus nih, yuk nonton yuk. Jadi kalau kita pergi memberitakan Injil, bisa bicara langsung, itu perlu latihan memang. Yang kedua, kita bisa berbuat kebaikan untuk orang lain itu tahu bahwa Yesus itu itulah Tuhan. Saya kasih cerita. GKI Anugerah punya pelayanan di Sumba buat satu sekolah. Nah di sekolah itu banyak orang yang belum percaya, masih menyembah kepada pohon atau menyembah kepada binatang-binatang. Jadi kalau misalnya mau cari kehendak Tuhan, kamu diarahin sama Cigebi gimana? Berdoa kan? Tapi kalau misalnya di sana enggak, belek babi, hatinya dibuka, kemudian hatinya dibelek, lalu kemudian manggil dukun. Dukun nanti bisa ngelihat, ini kamu harus bayar segini nih. Ini pintu mesti dipindahin ke situ nih, feng shui-nya nggak jelas nih. Wah, kalau orang di Bandung black babi digoreng, dimakan, dikasih kecap, dimakan ya. Kalau di sana untuk cari kehendak roh. Nah, ada banyak yang kayak begitu. Lalu ada siswa kami diberitakan Injil dan percaya pada Yesus. Lalu hidupnya berubah dan dia pulang ke rumah. Dan setelah pulang ke rumah, bapaknya ngelihat bahwa hidup ini berubah. Setelah berbulan-bulan, bapak ini, saudara sekalian, datang ke sekolah dan minta untuk kenal Tuhan Yesus. Anak ini memberitakan Yesus? Tidak. Langsung ngomong? Tidak. Tapi dia lewat perbuatannya memberitakan Injil. So, mungkin kita perlu memulainya dengan yang soft, baby step, yang kecil. Tapi dimulai dari hati. Iya, ini ayat buat saya. Gile, seumur-umur saya udah belasan tahun jadi orang Kristen, nggak pernah ngelakuin ini. Wadaw, apakah saya sedang menuju kerajaan sorga? Atau saya bukan include di dalamnya? Why this word not connected with me? Kenapa? Oke. Nah, oleh sebab itu sebenarnya memberitakan Injil adalah tugas semua orang Kristen dan dimulai dari rumah. Dan setiap orang tua, setiap bapak itu harusnya bicara, jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Bapak ngomong sama anaknya, nah jadilah pengikutku ya, sama seperti aku juga mengikut Kristus. Jadi bapaknya harus ikut Kristus dulu, lalu dibawa anaknya. Nah di mimbar ini, untuk poin ini saya mau ngajak anak saya untuk berbagi pengalaman dia. Sammy, where are you? Are you here? Sam? Oke, come. Bisa minta mic satu? Lalu satu lagi, anak saya ketemu gede, Riko, bisa maju ke depan. Satu lagi anak saya dari Sumba, Indah, bisa maju ke depan. Jadi di sini ada anak-anak yang baru masuk di remaja ya. Boleh tepuk tangan buat mereka? Yeah. Ada anak-anak teman-teman OSIS Gamaliel juga ada di sana ya. Berapa orang bisa angkat tangan? Mana? Kanan? Wow, tinggi-tinggi dong. Wah, good. Tepuk tangan dong buat mereka ya. Mereka datang menjadi supporternya Riko ya. Dan ada anak-anak dari Sumba. Angkat tangan. Oke. Mereka datang untuk mensupport. Kamu gak ada yang support, papa yang support kamu ya. So then, can you kasih tahu sama mereka kapan dan bagaimana kamu memulai mengerjakan misi. Sebelum itu saya spill sedikit. Nah, ini Sammy. Bisa ketemu Sammy yang mana? Alright. 2014 ini di Sumba, kita tidur di kelas yang sangat sederhana, alasnya karpet, bukan karpet, itu tenda. Panas sekali, WC-nya kita baru benerin seminggu, 2 minggu sebelumnya, kita benerin dulu supaya ada air dan lain sebagainya. Kemudian Sammy datang lagi 2018 ke Sumba, kasih beasiswanya nggak duit, tapi beasiswanya babi. Babinya dipelihara, lalu kemudian sudah gede, dijual, dibagi 2 hasilnya. Lalu bukan hanya di Sumba, tapi mulai dari kecil Sammy berbagian membantu saya. Ini
Ini nih, Sam ini yang membantu saya nih ngomong kepada anak-anak di rumah pengharapan baru, House of New Hope. Satu panti asuhan buat anak-anak yang lahir dari papa dan mama yang tidak menikah. Silakan Sam. Ya, halo, tes. Oke. Jadi Jangan panjang ya, nanti potong khotbah papa lo. iya siap, oke lah. Jadi seperti yang kita lihat di sini ya, ini 2014 itu 10 tahun lalu, di mana tepatnya aku umur 5 ya. Iya betul, umur 5 dan ya seberapa kecilnya aku ya di sana ya. Dan ya kalau ditanya apa itu kesan pesannya atau gimana sih rasanya ikut mission trip, apalagi mission tripnya langsung umur 5 langsung ke Pulau Sumba dan melakukan banyak hal-hal yang bisa dibilang cukup ekstrim lah ya. Kalau kita pelayanan kayak misalnya ke panti asuhan gini kan kita udah tahu ya, kita harus cuma ngasih mereka, kita ngobrol, kita temenin mereka. Tetapi kita ke tempat yang baru, pertama kali baru dan semuanya itu beda banget. Kalau kita di Bandung di mana-mana kota, di sana itu di mana-mana pohon, padi, pasir gitu ya. Semuanya panas dan kita nggak tahu mau apa gitu ya. Nah jadi emang Ingat gak kamu di sana ngejar apa? Kalau di sini ngejar anak anjing, kalau di sana babi. ngejar Ya. anak babi. Karena di sana memang banyak banget babi ya, kayak beneran masih hutan dan ada bangunan gitu ya. Jadi murni masih tanah banget gitu ya. Nah jadi ya menurut aku pribadi sih pelayanan ini adalah salah satu kesempatan di mana kita bisa merasakan gitu ya pelayanan di Padang itu gimana. Langsung kita ngerasain bagaimana sebenarnya kita jadi orang Kristen tuh harusnya gimana sih. Mungkin kita selama ini di gereja tahu gitu ya, kita sebagai orang Kristen harus memberitakan Injil, kita harus pelayanan kemana-mana. Tetapi pernah gak sih kita kepikiran langsung ke tempat di mana ya memang banyak pekerja Tuhan yang dibutuhkan di tempat itu gitu ya. Dan itu yang aku rasakan di 3 ini ya. Sebenarnya walaupun ini juga panti asuhan dan masih di Bandung ya, tetapi ini emang salah satu experience yang buat aku gak bisa dilupain lah. Karena memang dengan panti asuhan yang ini aku udah berapa kali ya, udah sangat sering ya gitu. Ya sebenarnya yang aku mau mau sharing juga dari ketiga pelayanan ini, yaitu sebagai orang Kristen tuh kita harus saling membangun manusia ya. Membangun manusia. Yes, membangun manusia. Karena memang itu adalah tugas panggilan kita. Karena Tuhan tuh ketika membuat kita masing-masing, mau siapapun kalian, mau di mana itu kalian berada, maupun di tempat-tempat yang kelihatannya maaf ya rada tertinggal, tetapi itu Tuhan tetap sama gitu, kasih kita suatu talent, suatu bakat yang ada di dalam diri kita masing-masing. Jadi salah satu fungsi kita pelayanan ini yaitu kita support supaya mereka bisa mengetahui apa sih bakat mereka gitu ya. Selain kita pelayanan, kita juga support, moral supportnya gitu ya. Dan dari ketiga ini juga seperti yang kalian lihat, ya ini tempatnya jujur gak enak ya. Kalau kita masih mikir kita pelayanan, kalau kita mau pelayanan harus di kafe, kita mau pelayanan harus di mall, kita mau pelayanan harus di tempat-tempat yang kita suka. Ya itu sebenarnya salah, karena ketika kita ingin membangun manusia, yang perlu kita perhatiin itu adalah ketidakegoisannya kita. Mungkin saya bisa bilang aja gitu ya, bocil yang yang umur 5 gitu, yang biasanya dimanjain, biasanya dikasih ke jalan-jalan kemana yang have fun, disuruh ke Padang kayak gini yang panas dan nggak tahu ngapa-ngapain gitu, aku bisa aja bilang nggak mau, males. Atau bahkan ya aku bisa sampai ngerengek-ngerengek atau nangis-nangis di lantai gitu ya. Tapi ya tinggalin sama bapak di Sumba kalau kamu ngerengek-ngerengek. Tapi ya balik lagi, ya ini adalah contoh kita harus meninggalkan keegoisan kita gitu ya. Karena memang dalam yang namanya pelayanan, yang kita mau layani kan bukan kita mau melayani yaitu Tuhan gitu. Jadi jangan mikirin apa yang kita mau, tetapi apa yang harus kita lakukan dan apa yang Tuhan mau gitu. Lagian kalau kita pelayanan gini juga ya, aku mau kasih salah satu kesaksian lagi, yaitu kalian punya bonding gitu ya sama orang-orang yang kalian layani. Mungkin kalian pas datang nggak tahu ya mau ngapain, ini orangnya aku mau kenalan juga kayaknya susah deh. Ya tetapi sekarang ya kalau disuruh balik lagi ke House of New Hope gini ataupun ke Sumba gitu ya, mungkin aja ya yang di Sumba nggak tahu, ini udah lama banget aku nggak kesana ya.
ya mungkin masih ada yang kenal dan kita masih ada bonding gitu. Kalau dari yang House of New Hope ini juga banyak kok yang masih ingat aku, dan ya itu jadi salah satu ya kesempatan untuk meluaskan hubungan kalian gitu ya sama teman-teman gitu. Jadi ya ayolah kita move ourselves gitu ya, motivate ourselves untuk pelayanan, karena ini adalah salah satu ya kesempatan kita lah untuk menjadi murid Tuhan gitu. Dan ya satu lagi, kenapa harus mulai dari kecil? Karena ya nanti biar pas kalian gede, ya kalian udah terbiasa gitu. Kalian udah punya bayangan kalian sebagai murid Tuhan tuh harus ngapain sih. Kalau sekarang karena berkat dulu aku umur 5 udah pelayanan, ya sekarang gampang. Kalau misalnya Sam hari ini kita atau enggak minggu depan kita mau pelayanan ini deh. Nah langsung udah kebayang apa yang harus kita lakukan dan bagaimana kita harus melakukan sesuatu. Dan ada semangatnya jujur, karena kita udah tahu pengalaman kita pelayanan tuh seru sebenarnya. Jadi bukan suatu kayak penyiksaan lah gitu ya. Oke, udah sih gitu aja. Oke, tepuk tangan dong. Ya, nyesel nggak dibawa ke Sumba? Enggak. Enggak ya. Masih pengen ke Sumba? Masih pengen ke Sumba? Oh ya, pengen. Ditinggalin di sana mau? Enggak. No hard feeling ya teman-teman Sumba ya. Nggak mudah memang hidup di sana ya, buat kami nggak mudah. Oke. Pengalaman pertama ini yang tadi main keyboard ya. Kohan Han juga pernah ke Sumba ya. Tapi dia belum dapat yang paling bawah ya. Yang paling bawah itu kita harus 1 minggu itu nggak BAB, kecuali kamu mau di open sky, tinggal bawa serokan gitu. Lalu ya mau lucu ya, tapi yang itu teman-teman Singapura juga pernah. Jadi mereka bawa kain gitu, dibuat WC darurat. Sungguh luar biasa. Kalau mau pergi ke sana jangan macam-macam makan, sebab kalau kamu sakit perut, diare, celaka kamu. But sekarang sudah baik, sudah lebih baik. Kita bersyukur untuk hal itu. Baik, saya mau ajak kita dengar kesaksian yang kedua. Ini dari Riko. Riko baru ketemu itu di tahun ini, betul ya Riko ya? Baru ketemu dengan kita tahun ini. Lalu kemudian bersama dengan OSIS SMPK Gamaliel kita buat beberapa aksi misi. Nah di antara mereka itu Riko salah satu yang offering dirinya. Mau dong belajar, mau dong. Sehingga habis kita mengerjakan satu kegiatan yang satu, kemudian kita ngerjain yang lain. Dan Riko punya kesempatan untuk melayani di Panti Asuhan New Hope juga di Lembang. Nah saya mau cerita, saya minta dia cerita gimana sih rasanya. Ya, rasanya sebagai seorang newcomer ya, dalam dunia pelayanan seperti gini. Gimana rasanya dan apa yang kamu harapkan itu bisa terjadi. Nah ini foto bulan Juli di Ambarawa. Di Ambarawa kita melayani anak sekolah minggu, kemudian melayani guru sekolah minggu, melayani panti asuhan. Lalu kemudian kita pergi juga ke di Bandung ke panti asuhan di New Hope ya. Riko ini kelas 9 di SMPK Gamaliel ya. Oke, silakan Riko, silakan. Aduh, gede banget ya. Mesti pakai batuk dulu ya. Iya Pak. Oke, sebelumnya saya pengen memperkenalkan diri saya lagi. Perkenalkan nama saya Riko, kelas 9. Oke, jadi hari ini saya ingin bercerita tentang rasa syukur yang saya alami karena saya sudah diajak oleh Pak Hendrikus untuk banyak pelayanan yang ada di sini. Jadi pertama tuh saya diajak Bapak Hendrikus untuk pelayanan di Ambarawa bersama tim-tim dari OSIS. Mana angkat tangannya yuk, tim-tim dari OSIS yuk. Ya, nggak ada tangan. Saat pelayanan di sana tuh, saya merasa bersyukur banget karena ternyata hal-hal yang gue pikirin sebelumnya yang nggak mungkin tuh menjadi mungkin. Contohnya, saya yang nggak pernah berdoa, yang nggak pernah mendoain orang di sana. Aku belajar untuk mendoain orang dan juga belajar untuk lebih disiplin dan lain-lain. Dan saat aku doain orang di sana, Tuhan ngomong sama aku kalau kita tuh nggak salah untuk bermimpi, karena aku
di sana berdoa untuk anak kecil di panti asuhan, dan kebetulan anak itu punya impian yang sama sama aku, yaitu menjadi seorang pilot. Itu membuat aku sadar bahwa bagaimanapun latar belakang kita, kalau kita mau bermimpi tuh nggak salah, kita tuh bisa bermimpi dan terus kejar mimpi kita. Mimpi tuh nggak ada yang salah guys. Dan juga saat aku diajak pelayanan di panti asuhan, aku merasakan hal yang sama juga. Tuhan banyak bicara sama aku, dan karena itu aku mau ngajak kalian untuk ayo jangan ragu-ragu kalau kalian diajak pelayanan, dan juga jangan nolak kalau kalian diajak pelayanan, karena dari pelayanan-pelayanan yang kalian alami itu pasti Tuhan ada titip pesan sama kalian. Udah sih Pak. Oke, tepuk tangan. Aku bingung mau ngomong apa. Boleh nggak Semi sama Riko kasih satu tips? Oh, kan kalau diajak, aduh gue belum pernah. Boleh ya pakai gue, lu di sini boleh ya? boleh. Soalnya dia relatus tadi ya. Aduh gue belum pernah nih, aduh takut, aduh gimana. Gue nggak bisa ngomong nih. Nanti kalau ketemu sama orang, jangan-jangan dia yang ngedoain saya gitu. Kalau ketemu anak-anak New Hope ya, bisa jadi mereka yang doain kamu loh. Karena mereka terbiasa untuk pergi ke Indonesia, ke Kalimantan pakai kayak gitu ya, ke hutan. Mereka terbiasa untuk hal itu. Ada tips nggak Sam? Untuk startingnya, aduh diajak mau tapi nggak bisa, ngerasa nggak bisa. Ya kalau ditanya ya gasin aja. Gasin aja. Karena ya mau gimana lagi gitu, kalau kita sendiri yang membuat diri kita stuck, ya harus kita juga yang ngatasin gitu ya. Bukan orang lain mau bilang ayo semangat, ayo kenalan aja, udah nggak apa-apa. Kalau kitanya sendiri masih rem tangan ya kita gas juga nggak akan maju gitu ya. Jadi ya lepasin, gasin aja gitu. Karena memang yang pelayanan kan lagi-lagi bukan untuk kita gitu ya. Kalau kita misalnya nanti kenalan tapi mereka nggak mau, ya udah kita udah ngelakuin apa yang tugas kita gitu. Nggak usah takut malu gitulah. Gitu. Karena memang Tuhan juga ngelihatnya hati kok, bukan apa sejago apa kita mimpin atau sebagus apa kita pelayanan gitu ya. By the way, tadi ilustrasi itu Papa pintar ya. Gas sama rem tangan, pintar juga dia. Pintar juga ya. Oke. Riko ada tips satu? Kalau aku sih bener kata Sam ya. Gasin aja guys. Ya, terus? Ya, terus ya jangan takut untuk memulai lah. Soalnya aku juga kan baru nih. Dan awalnya aku juga mikir-mikir nanti gimana ya pelayanan, bakal bisa nggak ya, bakal gimana nggak ya. Tapi ya ternyata kalau dijalanin seru-seru juga kok. Jadi nggak ada salahnya untuk mencoba. Oke, tepuk tangan dah. Yuk tahun depan kita kerjain yuk satu di kota Bandung supaya lebih banyak orang yang bisa datang. Satu yang jauh. Di sini ada yang bisa ngaturin turnya kok. Ada tiket asik, aman pokoknya. Naik Panda Airland. Nah sekarang dari sisi yang nerima. Kalau dari sisi kita yang lakuin, selalu akan memberikan kesan yang tak terlupakan. Selalu. Nanti di akhir saya akan keluarkan satu foto yang buat saya itu terjadi 2017, 2016 dan masih berkesan. Selalu membuat kesan. Tapi pertanyaannya sekarang saya pengen mereka yang dilayani ngerasanya seperti apa? Ya, Indah sekarang 3 tahun di sekolah yang kita buat di Sumba, lalu lulus, kemudian dapat beasiswa dari Maranatha, dan kemudian sekarang tingkat 3 di manajemen bisnis Maranatha. Dan berharap dalam 1 tahun ke depan, 1,5 dia bisa TA, kemudian bisa wisuda, pulang ke Sumba untuk membangun kembali di sekolah sana. Nah Indah, ada Semi datang, lalu ada tim dari Singapura datang, tim dari Selandia Baru datang. Kamu sebagai orang yang dilayani kerasanya kayak gimana? Dan apa harapan kamu untuk kita-kita nih? Silakan. Oh, dari saya sangat bersyukur ada orang luar yang datang ke Sumba itu untuk mengenalkan untuk perkenalkan Tuhan itu kepada kami anak Sumba. Biasanya itu orang kota
datang ke Sumba itu untuk bisnis, tapi luar biasa ada tim-tim yang datang ke Sumba untuk merangkul kami lebih mengenal Tuhan lagi. Seperti yang Pak Henrikus bilang tadi, kami itu orang Kristen, mayoritas Kristen, tapi masih masih berada di adat istiadat kami. Jadi waktu itu ingat waktu SD SMP ada retreat yang dilakukan. Saya sangat bersyukur mereka mulai dari kami yang anak sekolah minggu, dan yang melayani kami juga itu ada anak remaja seperti semi mereka, dan di situ kami juga punya keinginan untuk melayani. Dan setelah itu tim KLB membuat satu sekolah SMA Kristen Air Hidup. Di sekolah kami sangat terbatas, terkhususnya di angkatan saya. 3 angkatan itu kami benar-benar mulai dari awal. Mungkin teman-teman di sini dilengkapi dengan fasilitas yang luar biasa. Kami dengan pena snowman aja itu kami sangat bersyukur. Jadi waktu di SMA kami juga dibimbing terus menjadi orang yang berguna meskipun kami terbatas, guru-guru kami juga pun terbatas, tapi tidak tahu Tuhan itu luar biasa. 2020 tim sudah jarang ke Sumba karena waktu itu COVID, dan kami tuh sebenarnya sangat rindu untuk tim-tim datang ke kami untuk melayani bersama. Tapi waktu itu COVID, kami sedih juga, kangen, terus ya tanya-tanya terus sama pendeta kami kapan tim ini datang kembali lagi. Tapi ya di teman-teman di sini mungkin COVID, kami di Sumba puji Tuhan aman-aman saja. Kami masih bisa bersekolah seperti biasa. Jadi kami tuh bilang kenapa saja mereka tidak datang ke Sumba. Terus tidak ada yang tahu kami beberapa orang bisa masuk di Maranatha dan bisa bergabung bersama-sama dengan tim di sini. Itu semua karena Tuhan, karena Tuhan itu sangat sayang sama kami Sumba mungkin. Jadi kami tidak punya bayangan bahwa kami itu harus gabung di sini. Tapi luar biasa, kami bisa ada di tengah-tengah teman-teman semua. Kami bisa melayani juga. Kami awal itu disuruh melayani juga untuk banyak pelayanan yang dikasih. Yang paling terkesan itu waktu bersama-sama melayani di Ambarawa. Dan itu kan bersama OSIS SMP Gamaliel. Kami itu merasa kami tidak layak untuk berada di samping mereka karena kami jauh dari mereka. Tapi kami diingatkan lagi, kami itu bisa, kami itu Tuhan cinta. Jadi kami bisa melayani bersama dan kami juga merasa tidak layak untuk berada di sini. Tapi dalam mentoring kami sini sudah 2 tahun, banyak mengikuti dan kami punya tujuan besar untuk Sumba. Kami mau melakukan lagi kembali retreat, terus kayak kemarin tuh ada konser yang dilakukan SMP Gamaliel. Worship night. Ya, worship night. Terus saya sangat berharap teman-teman bisa bergabung bersama kami. Kami juga tuh teringat lagi kami diajarkan diberkati untuk menjadi berkat. Jadi dengan keterbatasan kami mungkin, tapi kami diperlengkapi di sini dan kami bisa membawa ke Sumba. Teman-teman, mungkin dari teman-teman ada yang merasa tidak layak, tapi ini bukan tentang layak atau tidak, tapi tentang mau dan tidaknya. Mari sama-sama kita datang ke Sumba. Kami sangat berharap sekali melihat kembali teman-teman di Sumba, dan teman-teman di Sumba juga sangat senang sekali kalau bisa bertemu dengan teman-teman.
Oke, tepuk tangan. Ya, bantu doain. Mereka sedang punya project nanti Juni, Juli tahun depan dalam merayakan 7 tahunnya sekolah mereka. Kita akan datang ke sana melayani selama 2 bulan berturut-turut dengan beberapa tim ya. Dan mereka sedang mengumpulkan dana. Butuh dana berapa untuk kalian pergi? Kalau pulang perginya itu 45 juta dan belum dengan biaya yang lainnya. Oke, jadi mereka sekarang sedang berupaya buat gelang, jual gelang, kemudian buat nasi, jual nasi dan lain sebagainya. Apapun juga mereka mau kerjakan. Bank sampah dia kerjakan supaya mulai sedikit demi sedikit mau belajar untuk memberi diri buat kerajaan Allah, bukan dirinya saja, tapi all yang bisa dilakukan. Dan hari ini juga saya mau perkenalkan ada satu guru dari sekolah itu, Pak Theo, bisa berdiri Pak Theo. Nah, ini guru bahasa Inggris dari Smart Air Hidup ya. Selama 2 minggu sit in kelas di Gamaliel, thanks God for Gamaliel also. Dia mau belajar bagaimana melihat, belajar dan berbagi, melihat bagaimana pendidikan di sini dan membawa di sana. Dan kita bersyukur satu kali kalau Tuhan izinkan maka desa mereka itu bisa menjadi kampung Inggris. Ya. Karena begitu banyak orang dari Singapura, dari Belanda, dari Selandia baru datang. Semua Pak Theo bisa mewujudkan impian itu dan jadi berkat di sana. Oke, thank you Pak Theo. So well, how about you? Saya mau tutup dengan ini ya. Ini gambarnya Kohan-Han ya. Ini gak pernah kelupa Han. Dan anak yang kamu peluk itu masih terus nanti kapan Kohan-Han datang. Ya, mungkin kamu gak merencanakan itu terjadi. Tapi Tuhan berbisik dalam hati kamu, peluk dia. Dan pelukan ini, Han, dia mesti ingat loh. Itu 2016, 2017 tuh. Dan sekarang saya mau bilang, bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu, biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu. Come on, banyak hal dalam kerajaan Allah bisa dikerjakan dan hanya bisa dikerjakan oleh anak muda. Jadi, saya mau mengundang kalian, do action untuk kerajaan Allah. Bagaimana caranya? Tentu akan berkoordinasi dan berkonsultasi dengan para pemimpin kamu di sini, dengan gembala kamu CGB di sini. Banyak hal yang kita bisa kerjakan. Nggak harus pergi ke sana, tapi di tengah-tengah tempat ini juga kita bisa mengerjakannya. Ya, di sekitar Cibadak ini ada rumah belajar untuk anak-anak tertentu yang belum pernah mengalami pendidikan yang lebih tinggi ya. Buat anak-anak yang SD itu kalau kamu notok belok kanan dikit ada SD tuh. Nah, untuk anak-anak itu dilayani mereka. Hidup ini singkat, tapi ada beberapa sesi hidup yang gak bisa berulang. Waktu saya muda, seusia kamu, saya senang dan sound system. Satu kali waktu itu perayaan Natal kami nyewa gedung karena gedungnya gak cukup. Lalu kemudian saya ingat sekali peristiwa itu. Waktu kami mau pinjam speaker, Pak saya naik motor di tengah jalan, hujan lebat sekali sampai helm tuh basah semua, badan basah semua, basah semua. Tapi acara harus terjadi. Lalu setelah koordinasi, speaker diantar, basah-basah, saya ikutan kebaktian dengan ruang ber-AC sampai selesai. Nggak sakit tuh. Tapi kalau sekarang saya ngelakuin itu butuh berapa kotak tolak angin dan dibalur-balur kali ya. That's my youth season. Mari lakukan sementara kamu bisa. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Tuhan Yesus berkata kepada mereka yang sedang berjalan menuju kerajaan sorga, pergilah dan beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Semoga Tuhan menolong kamu, menggerakkan kamu. Karena kalau kamu bisa pergi, bisa mengerjakan itu hanya karena kemurahan Tuhan, bukan karena diri saya dan saudara. Yuk kita berdoa. Siapa di antara kamu yang dengar firman Tuhan dan kesaksian bilang dalam hati, aduh pengen juga nih, tapi saya gak tahu Tuhan. Gak apa-apa, Tuhan tahu gimana caranya melatih kamu dan mempersiapkan kamu. Tuhan tahu cara ngasih orang-orang yang bisa menguatkan kamu. Kalau kamu mau, buat tekad sama Tuhan. Tuhan beri kesempatan buat saya mau Tuhan jadi berkat buat teman saya. Mungkin gak bisa jauh, di tengah-tengah sini juga oke Tuhan. Tapi bantu saya. Seperti kata Semi tadi, keluar dari keegoisan saya, belajar memperhatikan orang lain dan mau berbagi buat orang lain.
seperti kata Riko, walaupun pertama-tamanya susah, tapi saya mau belajar dan menjawab apa yang Indah tadi katakan. Banyak orang yang menantikan orang lain berbagi kasih kepada mereka. Kalau itu engkau dan kau bilang, Tuhan saya mau, taruh tanganmu di dada, yuk kita datang sama Tuhan yang tahu isi hatimu. Bapa Sorgawi, kami datang kepadamu. Hidup kami singkat, namun Tuhan kami mau hidup kami berarti untuk kerajaan-Mu. Sebagian di antara kami meletakkan tangan kami di dada karena kami pengen hidup kami dipakai oleh Engkau. Dan waktu Engkau pakai kami bukan karena kami hebat, kami bisa, tapi karena anugerah-Mu. Latih kami, temukan kami dan mentor-mentor yang bisa membantu kami. Dan biarlah kami sejak muda jadi berkat. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami berdoa menyerahkan mereka yang bertekad supaya tekad ini boleh bertumbuh, disirami dan berbuah pada waktunya untuk kemuliaan. Terima kasih Bapa Sorgawi. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Semua ini bukan tentang kami, tapi tentang Engkau. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin.